Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Shingeki no Kyojin, atau yang biasa dikenal juga dengan nama Attack on Titan, adalah seri anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama karya Hajime Isayama. Attack on Titan sendiri mengisahkan tentang perjuangan umat manusia yang melawan raksasa yang masuk lewat dinding dan memakan para manusia di dalamnya. Manga Attack on Titan pertama kali dimuat di majalah Besatsu Shonen pada bulan September 2009 silam dan berakhir di bulan April 2021 kemarin. Karena seri anime Attack on Titan bercerita tentang pertarungan dan peperangan, tentu akan ada banyak karakter yang menderita dan gugur di dalam pertarungan. Seperti deretan karakter yang akan admin bahas di video kali ini. Dan berikut adalah beberapa karakter Attack on Titan yang berhak bahagia sebelum kematiannya. Fakta menarik pertama, Bertolt Hoover. Karakter yang sering para temannya pakai untuk memperkirakan cuaca lewat posisi tubuhnya, atau yang dikenal akan mempunyai perawakan yang tinggi serta mempunyai sifat pendiam dan tak ingin mencolok ini, rupanya adalah pemilik kekuatan dari Titan kolosal. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Titan kolosal merupakan raksasa pembawa bencana pertama yang menghancurkan kedamaian semua orang di Pulau Paradis. Karena tubuhnya yang tinggi dan besar, sang raksasa kolosal ini dapat menghancurkan tembok Pulau Paradis dengan mudah menggunakan kakinya. Dan raksasa tersebut tak lain dan tak bukan adalah Bertolt Hoover. Saat Bertolt berhasil membobol dinding dan membuat raksasa untuk masuk dan memakan manusia di dalamnya, Bertolt sempat merasa bingung dengan tindakannya, yang melihat para Titan perlahan masuk ke dalam dinding. Singkat cerita, setelah dirinya, Rainer dan Annie berhasil menyusup untuk beberapa tahun, identitasnya mulai terbongkar. Bertolt yang identitasnya sudah terbongkar mulai melakukan pertarungan terakhir dengan pasukan pengintai. Dalam pertempuran sengit dan panjang tersebut, tim Bertolt memang berhasil memusnahkan 90% populasi pasukan pengintai. Namun naasnya, Bertolt harus tewas dimakan Armin setelah dirinya lengah melawan Eren. Setelah berhasil melarikan diri dari teman-temannya di Paradis, tidak diketahui secara pasti apakah Bertolt bisa bertemu kembali dengan orang tuanya atau tidak. Tapi dari perkataan Rainer di Attack on Titan part 3 bagian pertama, tepatnya saat perpisahan Annie dengan seluruh teman-temannya, Rainer pernah berkata, "Jika kita mundur di hari itu, mungkin kau dan Bertolt bisa kembali ke kampung halaman dan bertemu keluarga kalian." Dari kata-kata Rainer ini, harusnya sudah bisa menjawab bahwa saat Bertolt dan Rainer berhasil melarikan diri dari teman-temannya di Paradis, Bertolt sama sekali tidak menyempatkan waktunya untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Tapi, terlepas dari itu semua, setelah berjuang begitu menyakitkan dan keras di Paradis, harusnya karakter Bertolt ini jadi karakter yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Fakta menarik kedua, Markobot. Markobot adalah teman dekat Jan dan Eren. Ia dikenal pintar dan merupakan salah satu dari 10 murid kadet teratas di angkatan ke-104. Marco juga pernah memimpin para kadet saat raksasa menembus dinding. Di saat untuk pertama kalinya umat manusia mengalami kemenangan berkat Eren. Tapi bangkainya Marco harus mati oleh Titan. Hal ini terjadi karena Marco tanpa sengaja mendengar rencana Rainer, Annie dan Bertolt sebagai tentara mata-mata dari negeri Marley. Dari obrolan mereka bertiga, Marco juga mengetahui siapa sebenarnya Titan Shifter yang telah menghancurkan tembok di Pulau Paradis. Karena Marco punya insting yang kuat, Rainer pun kemudian mengambil inisiatif untuk tidak melepaskan Marco begitu saja. Saat ada Titan yang mendekat, Rainer kemudian meminta Annie untuk melepaskan 3D manuver milik Marco. Marco yang 3D manuvernya dirampas hanya bisa berdiam diri sambil menunggu kematiannya. Walaupun Marco bukan karakter yang terlalu berperan penting untuk perkembangan Eren Yeager, tapi harusnya Marco dapat hidup lebih lama agar dapat merasakan kebahagiaan atas keberhasilannya umat manusia. Menutup tembok dengan batu seperti yang lainnya di saat itu. Fakta menarik ketiga, Ymir.
Bisa dibilang, Ymir adalah salah satu karakter di Attack on Titan dengan nasib paling pahit kedua setelah Eren. Saat kecil, Ymir diambil dari jalanan begitu saja, untuk kemudian dijadikan simbol dari Dewi kaum Eldia, yaitu Ymir Prince. Ini juga awal dirinya mengambil nama Ymir sebagai nama utamanya. Awalnya, Ymir yang dibawa memang merasakan kehidupan yang lumayan layak. Tapi saat sekte tersebut ketahuan, mereka semua yang menjadikan Ymir Dewi palsu malah menyalahkannya. Singkat cerita, Ymir yang dijadikan raksasa selama bertahun-tahun dan berhasil jadi manusia kembali, lalu kemudian mendengarkan seorang gadis bernasib sama sepertinya, akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung menjadi kadet ke-104 demi menemui Historia, yang merupakan sang gadis yang pernah Ymir dengar dan mempunyai nasib yang sama dengannya. Tapi karena misi menjadi kadet adalah menumpas Titan, pastinya tidak selalu dalam kondisi yang aman. Suatu ketika, saat Historia dalam bahaya segerombolan Titan, Ymir pun terpaksa membongkar penyamarannya sebagai Titan Shifter. Lalu saat dirinya ingin membawa Historia pergi ke negeri Marley, rencananya dihancurkan total oleh Erwin. Dan saat Ymir mengetahui kalau sebenarnya masih ada masa depan di dalam tembok Pulau Paradis berkat kekuatan Titan Eren, Ymir malah memutuskan untuk berpisah dengan Historia. Lalu kemudian membantu Reiner dan Bertolt melawan para Titan. Keputusan yang Ymir ambil ini, admin rasa karena kata-kata dari Bertolt. Sebelumnya, saat terjadi pengejaran antara Reiner, Bertolt dan pasukan pengintai, Bertolt pernah berkata, "Kami ini memang tidak pantas untuk dimaafkan, tapi siapa saja, kumohon, seseorang, tolonglah temukan kami." Saat mendengar kata-kata tersebut, kita bisa melihat dari ekspresi wajah Ymir kalau Ymir tersentuh mendengarnya. Dan karena perkataan Bertolt inilah, mungkin akhirnya Ymir lebih memilih untuk ikut dengan Reiner dan Bertolt daripada bersama Historia. Karena bisa saja saat Ymir mendengar Bertolt berbicara dengan tulus, Ymir akhirnya paham tentang keadaan mereka berdua yang sama persis sepertinya. Harusnya Ymir ini adalah salah satu karakter yang berhak hidup damai dan dikelilingi teman-teman setelah mengalami begitu banyak pengalaman pahit di hidupnya. Fakta menarik keempat, Marlo Vandenberg. Marlo merupakan salah satu anggota polisi militer. Ia merupakan salah satu polisi militer dengan aura keadilan yang kuat. Dirinya merupakan orang pertama di kepolisian militer yang menentang adanya korupsi dan tindakan ilegal di kepolisian militer. Karena sifatnya yang jujur dan adil berkebalikan dengan perilaku polisi militer yang lain, Marlo sering sekali mendapat masalah. Laki-laki yang terkenal akan rambutnya yang seperti mangkok ini kemudian berpindah keyakinan dari polisi militer ke pasukan pengintai saat ada perekrutan baru. Tapi alangkah bangsatnya, Marlo yang baru aja pindah keyakinan malah disuruh bunuh diri oleh Erwin. Ia dan yang lainnya disuruh bunuh diri agar bis Titan lengah dan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Levi. Dan ya, Marlo yang ikut serta dalam rencana Erwin ini akhirnya harus gugur demi merebut kembali dinding Maria dan Shiganshina. Sifatnya yang baik hati, pemberani, dan menjunjung tinggi kebenaran sangat pantas untuk diapresiasi. Hanya saja, Marlo berada di jalan yang salah. Jika saja saat itu, Marlo terus menetapkan keyakinannya di polisi militer untuk membasmi para sampah di kepolisian militer, maka dirinya pasti bisa tetap hidup nyaman dan berkumpul bersama teman-temannya. Fakta menarik kelima, Hanji-Zu. Hanji merupakan salah satu karakter terpenting di Attack on Titan. Hanji juga dikenal sebagai mad scientist karena kepribadiannya akan sangat berbeda jika meneliti segala sesuatu tentang Titan. Dirinya bahkan sangat menyayangi raksasa tangkapan pasukan pengintai. Saking sayangnya, Hanji juga sampai menamai kedua Titan dengan nama Sauni dan Ben. Setelah peperangan di distrik Shiganshina usai, Hanji pun ditunjuk untuk jadi pemimpin dari pasukan pengintai selanjutnya. Karena Erwin telah gugur di peperangan sebelumnya, berkat keuletannya yang menginginkan perdamaian tanpa adanya pembantaian, Hanji mampu menyatukan dua musuh yaitu Paradis dan Marley untuk kemudian membentuk sebuah aliansi. Dalam upaya menghentikan rambling Eren,
Namun sayangnya, Hanji harus gugur saat mengulur waktu agar pesawat aliansi bisa terbang dan mengejar Rambling Eren. Kalau saja Hanji dapat hidup lebih lama, dirinya mungkin akan sangat bahagia karena bisa menaiki Titan Falco yang bisa terbang dan bisa merasakan sensasi menjadi Titan seperti Jan dan Connie yang pernah terjadi di manga Attack on Titan chapter 138. 虐殺を止めることができるのは Fakta menarik ke-6, Eren Yeager. Sebagai seorang karakter utama di anime Attack on Titan, Eren Yeager sama sekali tidak diberi ketenangan dalam hidup. Setelah dirinya mengalami trauma akibat ibunya dimakan oleh Titan, Eren mulai berjanji pada saat itu untuk membasmi semua Titan hingga tidak ada yang tersisa. Tapi saat dirinya masuk dalam perut Titan, Eren malah dikejutkan oleh fakta bahwa dirinya juga Titan. Saat dendam Eren pada Titan perlahan mereda, Eren kembali dikejutkan oleh fakta bahwa teman-teman seperjuangannya, yaitu Reiner, Bertolt, dan Annie adalah dalang dari terjadinya tragedi Titan dan kematian ibunya. Gak sampai di situ saja, Eren yang melihat ingatan dari ayahnya juga dihadapkan akan kenyataan bahwa Paradis hanyalah negara yang terasingkan. Sementara itu, di luar tembok yang jauh di sana ada sebuah peradaban manusia yang sedang berjalan. Semakin dalam Eren mengingat ingatan dari Grisha Yeager, semakin banyak kebenaran yang Eren saksikan lewat ingatan ayahnya. Salah satu kebenaran yang membuatnya menangis adalah bangsa Eldia terus-menerus diperlakukan tidak adil oleh para manusia di luar sana. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman di lapangan, perlahan-lahan Eren menyadari sesuatu. Jika para Titan, Reiner, Annie, dan Bertolt hanyalah korban dari kekejaman para manusia yang menginginkan kehancuran Paradis. Dan mulai dari detik itu juga, Eren kembali mengubah ambisi balas dendamnya. Dari yang awalnya Titan, Annie, Reiner, dan Bertolt sekarang menjadi seluruh umat manusia di luar tembok Pulau Paradis. Dan saat Eren keluar tembok, Eren pernah berkata, "Di seberang lautan ada kebebasan. Dulu, aku selalu mempercayai itu. Tapi ternyata itu salah. Yang ada di seberang lautan sana adalah musuh. Semuanya sama seperti yang kulihat di dalam ingatan ayahku. Apakah mungkin jika aku melenyapkan semua musuh di seberang sana, kita akan bebas?" Oh, memang sedikit menyeramkan mendengar kata-kata Eren ini. Tapi ternyata, sebuah kata yang keluar dari mulut Eren ini rupanya adalah gambaran untuk masa depannya. Eren yang sudah tak kuat dengan tingkah laku para manusia, akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pembantaian dengan Rambling. Setelah Eren berhasil membantai sekitar 80% populasi umat manusia dengan Rambling, Eren akhirnya berhasil dihentikan oleh aliansi Paradis Marley. Di akhir ceritanya, Eren harus merelakan kepalanya ditebas oleh Mikasa agar Rambling terhenti sepenuhnya. Kematian Eren Yeager memang penting untuk mendamaikan dunia Attack on Titan. Tapi harusnya Eren berhak bahagia dan mendapatkan sesuatu yang pantas untuk semua perjuangan dan penderitaannya selama ini. Walaupun kematian dari karakter-karakter yang admin sebut tadi sangat penting untuk plot cerita di animenya, tapi ada beberapa dari karakter yang memiliki nasib pahit, yang bahkan bisa dibilang mereka sama sekali tidak diberikan kebahagiaan dalam hidupnya, dan selalu menderita dari kecil hingga kematiannya. Mereka setidaknya berhak merasakan senang sebelum kematian akhirnya menghampiri mereka.